yang jadi urgensinya sekarang Ibu yang pengen saya tanyakan ke Ibu adalah terkait dengan pengembangan smart tourism-nya yang ada di Malang Raya saat ini. Ini urgensinya apa ini Bu? Kenapa belum dibarengi dengan pelebaran jalan? Karena memang posisi jalan itu tidak mungkin dilebarkan. Bahkan ada beberapa yang mengusulkan adanya flyover. Ini khususnya yang ada di wilayah Batu. Trans Jatim ini rangkaiannya adalah 1, untuk mengurangi kemacetan. 2, untuk mengurangi kecelakaan. 3, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kemudian disubsidi oleh Provinsi Jawa Timur. Kalau para pengusaha itu kepingin mereka kemudian usahanya menjadi besar, maka fasilitas itu ya harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar berita, lebih dekat, lebih paham. Masih bersama saya Risa Ismaya. Kali ini kita akan ngobrol, berdialog interaktif seperti biasa dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Di edisi kali ini temanya sungguh menarik. Ini saya juga bersama narasumber luar biasa juga dari DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana kita ambil kali ini temanya terkait dengan smart tourism dan smart transport untuk pembangunan berkelanjutan di Malang Raya. Sebagaimana kita tahu, Malang Raya yang meliputi Malang Kota, Kabupaten dan juga Kota Batu merupakan salah satu kawasan wisata yang cukup populer di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Kalau misalkan Anda datang ke Malang Raya dan datang dengan niat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, berlibur, menghabiskan waktu di tempat-tempat pariwisata, sudah banyak yang ada di Malang Raya ini. Tetapi setiap tahun tingginya arus wisatawan ini tidak diimbangi dengan manajemen transportasi yang memadai. Bahkan ketika kita datang dari arah Kediri menuju Malang, kadang-kadang di Batu dan juga di sekitarnya, itu macet begitu. Itu terjadi hampir setiap tahun, bahkan ketika musim liburan tiba. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan bahas nih bagaimana caranya agar pengembangan smart tourism di Malang saat ini bisa berkembang dengan bagus. Kemudian nanti bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan transportasi dan juga yang lainnya. Dengan tema yang luar biasa, saya hadirkan juga narasumber yang luar biasa. Beliau bersahaja, kalem begitu ya. Hari ini kelihatan sumringah sekali, jadi nular semangatnya ke saya. Ada ibu saya yang luar biasa dari Malang yang sudah menyiapkan berbagai hal tadi, cerita dan lain sebagainya. Beliau hadir dari Dapil 6, Jatim 6 dari Malang Raya, meliputi Malang Kota, Kabupaten dan Batu. Ada Dr. Anda Hajah Kofidah, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini hawanya agak sejuk-sejuk gitu ya di Malang. Betul, gitu ya. Sejuk mendung. Sejuk mendung. Iya. Oke. Bu, tadi saya lihat Ibu rawuh begitu ya. Senyumnya itu semangatnya nular. Sepertinya Ibu ini selain sibuk dengan aktivitas di legislasi ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Bu. Mungkin boleh disampaikan hari ini atau mungkin beberapa waktu yang sudah lalu, apakah ada kegiatan lain yang dilakukan Ibu selain sibuk di DPR? Terima kasih Mbak, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Perempuan itu di mana-mana tidak bisa diam. Ya. Multitasking. Nah, kebetulan kemarin di bulan Oktober, November memang kegiatan di DPR agaknya full karena pembahasan APBD tahun 2026. Tapi di sisi lain, saya ini termasuk anggota organisasi sosial keagamaan, Muslimat Nahdlatul Ulama. Nah, sama-sama diketahui di organisasi ini kan punya rutinan luar biasa besarnya, khususnya di Kabupaten Malang. Ya, konsepnya sisi tugas sebagai anggota DPR, tapi sisi tugas juga sebagai anggota organisasi keagamaan, juga di dalamnya menyatu. Menyatu. Iya. Jadi kegiatannya, rutinitasnya memang beriringan sehari-hari begitu ya. Betul. Tapi kalau melihat semangatnya jenengan untuk rutinitas yang lain mengimbangi itu untuk daya tahan tubuh tetap
Prima itu berarti olahraga fisik setiap hari nggak Bu? Setiap pagi? Olahraganya dapur, kasur, sumur. Ini teman-teman ketawa, sama kayak barista katanya. Kan perempuan gitu ya Bu ya? Iya. Ya, kalau bapak-bapak nggak mungkin bisa multitasking kayak kita Bu ya. Kalau ibu tuh ya kayak penjelasan itu masak sambil buka HP ya, kemudian sambil ngomong cucu udah Bu. Oh, belum. Mohon doanya. Habis ini ya Bu ya. Amin. Okay. Bu, tema yang kita angkat kali ini sebenarnya ini adalah tema yang sudah lama pengen saya angkat. Begitu saya mendapat kesempatan untuk bertemu panjenengan di Malang. Nah, ini pas karena saya sering sekali untuk berwisata atau main ke Malang begitu, Bu. Okay. Apalagi Malang Raya termasuk Batu itu juga kan destinasi wisata yang memang jadi pilihan. Bahkan orang-orang di luar Jawa Timur itu juga banyak untuk datang ke Batu atau ke Malang Rayanya sendiri dengan berbagai fasilitas wisatanya yang cukup populer begitu ya. Nah, yang jadi urgensinya sekarang Ibu yang pengen saya tanyakan ke Ibu adalah terkait dengan pengembangan smart tourism-nya yang ada di Malang Raya saat ini. Ini urgensinya apa ini Bu kelihatannya? Betul Mbak. Jadi Malang Raya ini yang kebetulan saya ada dapil di sini, perkembangan 10 tahun terakhir kaitannya wisata luar biasa. Kabupaten Malang yang dulu punya pantai selatan yang luar biasa bagus, kemudian Kota Malang hari ini menjadi kota pendidikan, para pendatang untuk menempuh pendidikan. Akhirnya mau tidak mau, apakah pemerintah Kota Malang ataupun masyarakat berinisiasi kemudian membuat destinasi wisata lokal. Dibarengi juga dengan sejak Batu pisah dari Kabupaten Malang, hari ini sama-sama kita ketahui wisata dari 3 kabupaten kota ini yang menjadi tujuan utama adalah Kota Batu. Betul. Kaitannya wisata yang ada di Malang Raya ini memang yang mendominasi hari ini adalah Kota Batu. Wisata ini banyak dampak. Dampaknya satu, jelas kota itu akan menjadi maju. 2, mesti akan mengangkat perekonomian masyarakat di di sekitar masyarakat itu. Kemudian ketiga, juga ada dampak negatifnya. Yang ini kemudian dalam tanda kutip negatif ini sama-sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk kerja bareng. Apa itu? Wisata yang berkembang ini satu hari ini harus ramah lingkungan. Betul. Harus ramah anak. Betul. Harus ramah orang tua. Juga harus ramah UMKM yang secara nggak langsung mesti ada dampaknya. Sisi lain, menuju kota wisata itu juga harus dibarengi dengan fasilitas. Fasilitasnya apa? Ya jalannya harus lebar. Infrastruktur itu. Ya, jalannya harus bagus. Kemudian kondisi di sekitaran pariwisata itu juga harus aman. Betul. Kalau tadi disampaikan kondisi infrastruktur pertama ya Bu ya. Kita lihat karena semakin banyak orang yang datang menuju Malang Raya, terlebih di Kota Batu, otomatis volume kendaraan akan terus bertambah setiap tahunnya. Di beberapa kesempatan mungkin yang dilakukan macet itu sudah biasa, apalagi kalau akhir pekan ya Bu ya. Kalau akhir pekan itu bisa emosi di sana sini seperti itu. Kemudian kalau menurut Ibu sendiri untuk urgensinya mengatasi itu semua apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga masyarakat yang ada di sekitar dan juga dari sisi DPR di provinsi sendiri di Komisi Depribun untuk menyikapi itu Bu? Kebetulan sekali ya. Kemacetan yang terjadi akibat dari ramainya wisata itu beberapa titik memang belum dibarengi dengan pelebaran jalan. Kenapa belum dibarengi dengan pelebaran jalan? Karena memang posisi jalan itu tidak mungkin dilebarkan. Bahkan ada beberapa yang mengusulkan adanya flyover. Ini khususnya yang ada di wilayah Batu. Tapi juga masih menjadi kajian, Mbak. Kajiannya apa? Dengan macet itu ada sisi, ada manfaat. Manfaatnya apa? Kecelakaan berkurang karena mereka tidak ngebut.
Betul. Mereka tidak banter-banteran. Iya kan? Betul. Terus kedua, mestinya mereka ketika capek di situ ada rest area. Nah, akhirnya mereka menunggu macet berlalu, berhenti di rest area. Mampir gitu ya. Nah, ketika mampir itu mestinya di sana mereka tidak duduk-duduk saja. Iya. Apa beli kopi, Betul. apa beli teh dan sebagainya. Di situ juga menumbuhkan ekonomi masyarakatnya bertambah. Betul. Nah, kebetulan Mbak, kemacetan ini hari ini program Provinsi Jawa Timur yang tentunya juga dibarengi kesepakatan dengan DPRD di Kota Batu, Malang Raya ini ada Transjatim. Transjatim. Nah, Oke, betul. Yang terbaru gitu ya. Transjatim ini rangkaiannya adalah 1 untuk mengurangi kemacetan, 2 untuk mengurangi kecelakaan. 3, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya kemudian disubsidi oleh Provinsi Jawa Timur, mereka sangat ringan biayanya. Dari Kota Batu ke Kota Malang, kalau anak sekolah itu 2.500. Murah ya Bu ya? Betul. Kalau umum 5.000. Kalau kita menyebutnya boleh disebut smart transport juga nggak sih Bu? Untuk transportasi yang mudah dan nyaman yang dilakukan. Betul. Mungkin ditambah dengan kita sudah era digital, nanti untuk pembayaran bisa pakai kartu transportasi itu ya Bu ya, yang kita lihat di kota-kota besar yang sudah dilakukan. Luar biasa itu Bu. Jawa Timur ini alhamdulillah Mbak, konsep bersama terkait dengan Transjatim ini sudah 7 koridor. 7 koridor? Iya, 7 koridor itu yang terakhir adalah Malang Raya. Jadi ada Sidoarjo Surabaya, ada Lamongan Surabaya, ada Gresik Surabaya, ada Mojokerto Surabaya, yang semuanya itu disubsidi dengan biaya yang ringan itu tadi. Kaitannya ya untuk mengurai itu. Tapi ngomong-ngomong tentang smart transport, tourism dan smart transport itu, betul Mbak. Untuk kalau bahasa kita kampanye ya, tapi bahasa mereka promosi. Promosi, gitu ya. Promosi gitu ya. Dengan adanya media hari ini, sangat-sangat dibutuhkan mereka itu untuk mempromosikan itu melalui media. Betul. Karena untuk memajukan pariwisata ini, kalau mereka tidak menggunakan itu, sementara yang di luar hari ini sudah menggunakan itu semua. Iya, betul. Ya, cuma kalimatnya yaitu tadi, kita bangga adanya pariwisata yang maju, fasilitas yang bagus, tapi sisi keamanan harus tetap menjadi perhatian. Hari ini masih banyak wisata-wisata itu belum ramah lingkungan, belum ramah anak, belum ramah pengunjung. Artinya belum ramah pengunjung itu ketika momen besar masih ada terjadi copet, masih ada terjadi kecelakaan kecil. Nah, ini yang tentunya harus menjadi perhatian bagaimana itu tidak terjadi. Itu yang tadi disampaikan terkait dengan smart tourism berkaitan dengan smart transport tadi. Betul, ya Bu. Nah, kalau berarti boleh saya simpulkan dengan berbagai hal yang mungkin nanti terjadi, tantangan terbesar untuk penerapan smart transport dan smart tourism berarti di Malang Raya apa Bu nantinya? Hari ini perkembangannya sudah luar biasa ya, semuanya sudah merasakan dan semuanya sudah menyaksikan. Bahkan saya ini asli Batu, Mbak. Batu, kalau kebetulan hari ini ada di Karangploso, itu karena urban mengikuti. Batu itu dulu dibanding dengan sekarang sudah total berubah. Jalan-jalan di kampung-kampung itu sudah bagus-bagus, Mbak. Ada yang diaspal, ada yang pavinisasi, bla 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 bla. Bahkan jalan-jalan pertanian itu juga sudah bagus. Ternyata konsepnya yaitu tadi Kota Batu menjadi kota wisata itu kepingin menjadikan nyaman kepada para pengunjung. Nah, yang menjadi tantangan besar kita hari ini adalah kemacetan itu satu. Ya, kemacetan itu satu. Kita sempat Mbak berdiskusi panjang memang. Harus adanya pelebaran jalan. Bahkan dulu yang mau ke Batu itu ada jalan lintas dari Pasuruan. Nah, dari Pasuruan menuju Kabupaten Malang langsung tembus ke Batu. Tapi ternyata belum direalisasi sampai sekarang. Nah, maka
kalau urusannya transportasi untuk agar lancar, mestinya ada bagaimana titik-titik macet itu diurai. Nah, ada alternatif jalan meskipun tidak baru, dibuka untuk menjadi alternatif. Lah ini urusannya dengan Dinas Perhubungan. Kita sudah ngomong banyak dengan Dinas Perhubungan dan mereka juga beberapa titik sudah dilakukan penguraian lalu lintas meskipun itu belum maksimal. Ya, ketika apalagi akhir pekan ya Bu. Tuh, saya ini langsung menerima dampaknya. Iya. Karena saya Karangploso dari tol Karanglo menuju Batu, kalau sudah Jumat sore, hari Sabtu, hari Minggu ya sudah total macet. Iya. Kita kemarin sampai 2 jam sama teman-teman gitu ya, dari lewat itu perkiraan kalau nggak macet gitu ya Bu ya. Itu cuma sekitar 20 menit lah kita selesai. Itu kita 2 jam, berarti ya memang ada sistem yang harus diperbaharui gitu ya. Dengan mitra dari DPRD Provinsi sendiri, ada Dinas Perhubungan, nanti bisa bersinergi dengan beberapa stakeholder begitu untuk mengurai kemacetan yang di sana. Karena problemnya itu kita mau santai wisata tapi emosi karena macet gitu. jadi nggak jadi wisata, jadi capek gitu ya. Tapi di luar itu memang luar biasa wisata tempat wisata yang ada di Batu, kemudian yang ada di Malang Raya, di kabupaten, di kota itu sebenarnya luar biasa ya. Cuman memang ketika volume orang yang datang itu semakin banyak, itu memang harus diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Kemudian teknologi yang mungkin Bu paling relevan yang bisa digunakan yang di Malang Raya ini kira-kira apa Bu? Untuk mengurai segala permasalahan tadi. Betul. Untuk kaitannya keluhan ya, keluhan. Maka media sangat dibutuhkan. Satu, radio. Radio itu meskipun hari ini dibilang kurang efektif, tapi saya merasakan sendiri efektif. Hari ini yang sama-sama kita ketahui itu radio SS ya. Meskipun beberapa orang menyampaikan bahwa SS itu bukan suara Surabaya, tapi suara sopir. Citizen journalism ya. Jadi laporan dari orang di jalan itu ya. Tapi itu perlu hari ini. Yang kedua kemudian di grup-grup WA atau di media-media melalui apakah Google Map itu sendiri posisi ini macet, ini enggak kan kelihatan berapa itu. Maka semua pihak khususnya kepada masyarakat harus diajak ngomong bersama. Kota wisata itu dampaknya tidak dampak pada pengusaha-pengusaha besar. Kita berharap dampaknya adalah kepada masyarakat. Nah, maka peran masyarakat harus diajak bersama sosialisasi bahwa di sini lokasi menuju ke sana. Maka bagaimana kita menciptakan lokasi atau tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata itu masyarakat mendukung dengan berbagai catatan. Termasuk menjadi nyamannya pariwisata itu kan sampah tertangani. Gitu sama kan? Kecepatan untuk kita waktu di tiket itu Ibu ya. Biasanya kan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang melek teknologi. Nggak ada orang yang nggak punya handphone gitu ya. Nggak ada orang yang nggak punya smartphone. Gitu. Apakah mungkin akan nanti serius untuk diterapkan wisata tiket itu Bu, itu one stop service kayak tiket, navigasi, paket wisata, kuliner. Itu pakai itu Bu. Misalkan pakai kris, pakai handphone bayarnya biar tidak antrian itu lama. Karena antrian yang lama itu juga bikin apa Bu ya? Bikin jenuh gitu ya. Tidak hanya jalan saja ketika kita di tempat wisata pun antri di loket itu wah gitu. Seperti itu yang terjadi Bu. Betul. Perkembangan hari ini kaitannya wisata, maka tidak saja kebijakan pemerintah harus dibuat begitu, tapi inovasi. Betul. Orang-orang yang punya lokasi wisata seharusnya sudah begitu. Makanya hari ini kalau kita mau naik pesawat, Mbak, kita dulu mau check in gitu kan, enggak usah ngeprint bla bla bla, cukup menunjukkan di handphone. Nah, itu kan juga mempercepat. Langsung pakai handphone gitu ya. Maka kalau kemudian tiket itu dipakai bentuk media yang kita
itu akan bagus karena juga memperlancar. Sebenarnya sebagian sudah melakukan itu tapi belum semuanya. Nanti ketika itu disosialisasikan lebih giat begitu ya, mungkin dari stakeholder terkait, mitra dari DPRD menyampaikan bahwasanya itu harus disosialisasikan untuk kita lebih bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan pelayanan, itu lebih bagus begitu. Ketika makan scan pakai ini sudah paket gitu kan, jadi antrinya nggak lama ngambil kembalian dan lain sebagainya Ibu. Karena terjadi seperti itu. Betul. Jadi perkembangan wisata ini tidak bisa kemudian pemerintah tidak hadir. Betul. Pemerintah tetap hadir, antara pengusaha, masyarakat dan pemerintah itu harus bicara satu meja. Artinya kerjasama saling menguntungkan. Aturan undang-undang atau peraturan harus dipenuhi oleh pihak yang punya tempat lokasi wisata gitu kan. Kemudian masyarakat posisinya di sana, di mana? Lah pemerintah ini hadir untuk kemudian memfasilitasi, melindungi, bahkan tidak menutup kemungkinan menegur ketika yang punya pariwisata itu tidak memenuhi aturan yang sudah berlaku begitu ya. Iya, betul. Kalau melihat berbagai ada kompleks masalah yang harus diselesaikan, kemudian tapi sebenarnya itu sudah ada realisasi cuman belum maksimal begitu ya Bu. Betul, nah, peran pemerintah daerah khususnya Komisi D di DPRD Jawa Timur untuk mempercepat pembangunan sistem transportasi cerdasnya itu jadi seperti apa Bu nantinya? Kita ini kan terus komunikasi sebenarnya Mbak. Karena ternyata masyarakat Indonesia ini tidak bisa lepas dari rekreasi. Ngelencer Bu, betul. bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya healing Bu. Iya betul. Jadi gitu ya. Karena situasi kejenuhan di sela-sela pekerjaan yang digeluti, mereka perlu refresh. Betul, merefresh. Saatnya perlu refresh ini, pihak-pihak yang kemudian menginginkan atau menciptakan situasi berbentuk wisata. Seperti saya katakan tadi itu, harus mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada itu ya tetap mereka harus berizin, misalnya fasilitasnya harus ada ininya, aman, ramah anak juga ya Bu ya. Termasuk yang di penting dalamnya, itu ya Bu. Termasuk di dalamnya. Jadi mohon juga ini kepada para pengusaha tidak menghitung hanya keuntungan saja. Profit aja yang dipikirkan. Jawa Timur ini bisa berkembang, Jawa Timur ini bisa maju, Jawa Timur ini bisa aman, Jawa Timur ini menjadi tujuan wisata. Maka pihak-pihak itu hanya harus punya pikiran, sisinya ada sisi saya kepingin membangun Jawa Timur. Nanti dampaknya apa ketika sudah keramaian ini merapatnya ke Jawa Timur gitu ya Bu ya. Terutama pengelolaan sampah tadi yang sempat Ibu sampaikan itu penting sekali untuk membantu wisatanya tetap dikunjungi sama orang gitu. Tapi kalau melihat konsep dari tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur, ini kalau saya main ke tempat wisata di Jawa Timur, kita sebut aja lah yang sering kita kunjungi, Jatim Park, begitu 1, 2, 3. Kemudian di Batu Night itu yang malam itu dekat dalam ibu apa buatan? Nanti kalau dekat, kalau kita main ke sana bisa mampir. Modus ini ya. Kalau sama teman-teman begitu. Di sana fasilitas yang sudah diberikan di tempat wisata sudah bagus. Kita lihat juga ramah anak juga. Kemudian yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika hadir di sana juga sudah diperhatikan. Nah, yang paling urgent, yang paling sekarang ini disoroti memang ya kemacetan dan parkir ini Bu. Smart parkir ini kan juga penting ya Bu ya. Lahan parkir itu terbatas Bu. Karena semakin banyaknya volume kendaraan, itu kan semakin terbatas juga area parkir. Nah kalau untuk area parkir ini Bu menyikapi pripun Bu? Yang smart parkir itu kan berarti memang harus difikirkan betul-betul itu Bu. Siapapun itu, terutama pihak pengusaha, ketika kemudian menyediakan atau mereka berusaha, apakah bentuknya kafe, bentuknya rumah makan, bentuknya tempat wisata, otomatis menjadi kewajiban mereka untuk menyediakan lahan untuk parkir. Betul Mbak, jadi parkir ini juga menjadi sebab kenyamanan para wisata.
Ketika parkir ini tidak nyaman, apalagi jauh dari lokasi yang mau kita tuju, ngerundel kalimatnya. Setelah ngerundel tidak mau ke sana lagi. Nah, mudah-mudahan podcast ini nanti kemudian ketika dibuka para pengusaha pariwisata itu untuk bisa membaca, karena tadi sudah termasuk dipromosikan karena jenengan sudah nyebut ini promosi loh termasuk. Dan jenengan sudah menikmati di sana, ternyata kekurangannya itu. Nah, parkir ini hari ini memang kalau membaca lahan amat sangat terbatas. Tapi parkir ini kan juga bisa dibuat bentuk kayak semacam apa ya? Di mall itu ya kayak di mall itu tiketnya lebih efisien kayak gitu ya. Ya, ini bagian dari apa ya? Kalau para pengusaha itu kepingin mereka kemudian usahanya menjadi besar, maka fasilitas itu ya harus dipenuhi. Betul. Harus dipenuhi. Wajib Bu itu. Betul. Dan juga hari ini itu parkir yang khususnya di jalan umum, parkir yang di beberapa toko, bla 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 itu ya, saya melihatnya belum tertib. Belum tertibnya apa? Karena pendapatan asli daerah itu salah satunya kan dari parkir. Betul. Maka ketika parkir ini tidak bisa diatur bagus, bocor. Kalau dulu Mbak, dulu kita itu parkir kan mesti dikasih karcis gitu ya, tiket gitu ya, begitu. Nah, setelah diberikan kamu parkir di sini, ini ditempelkan di kendaraannya, kemudian ini dibawa oleh yang parkir gitu kan. Ketika mau ngambil kemudian bayar, kartu kedua-duanya dirobek. Gitu kan. Nah, itu mengurangi kebocoran maksud saya, karena kalau sisi dari pendapatan para pajak parkir itu kan masuk ke negara. Hari ini kan enggak. Nah, ini juga yang harus diamankan. Itu kalau Ibu menyampaikan itu berarti kita juga harus ingatkan masyarakat. Itu bukan hanya tugas pemerintah saja, karena masyarakat juga paham. Seperti kita Bu, ini kita agak bandel sedikit kalau sama tukang parkir ya Bu ya, atau kita lewat ke tempat yang memang ada tiketnya seperti itu. Ketika kita sudah bayar tidak dikasih tiket, kita tetap akan diam sampai tiketnya dikasihkan gitu. Itu adalah bentuk juga kita bertanggung jawab untuk bisa tidak adanya kebocoran pendapatan negara tadi. Betul, seharusnya semua masyarakat dimusuhi tukang parkir itu Bu. Betul. Akhirnya tiketnya karcis parkirnya akhirnya keluar ketika kita seperti itu. Kita pengennya bukan perhitungan, bukan. Tapi kita mencoba untuk membetulkan sistem yang sudah carut-marut itu ya. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, mungkin dari masyarakat sendiri bisa kita contohkan. Kalau menurut pendapat Ibu pripun? Kalau terjadi saya sebagai warga masyarakat melakukan hal itu. Penertiban dan mengambil tindakan tegas itu sebenarnya sangat dibutuhkan dan harus dilakukan oleh pemerintah. Kaitannya dan bicara tentang parkir hari ini sudah semrawut luar biasa. Mohon maaf, saya secara jelas memang belum tahu. Tapi tukar parkir itu nyampaikan, wilayah saya dari sini sampai sini Bu. Wilayah itu sini sampai sana sudah berbeda. Saya sempat nyampaikan, loh terus sama setornya ke siapa? Ke yang punya. Loh kok ke yang punya? Ini kan miliknya negara, bla 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 bla. Seperti itu, aku gak wani dawa-dawa ya. Kami itu. Enggak, artinya apa? Ayolah kalau konsepnya kita ini menjadi negara sedang berkembang, ayo menuju negara maju yang benar, yang tertib. Sesuai dengan sesuai dengan aturannya. Ya kerjanya harus masyarakat dengan pemerintah sama-sama tegasnya. Sama-sama tegasnya. Nah, setuju saya Bu. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, saya yakin aman. Bahkan justru Mbak, saya itu dulu mengusulkan adanya parkir langganan. Jadi mereka itu sudah ngisi di kartu, membayar uang parkir sekian. Maka dimanapun dia itu akan parkir, mereka tidak dimintai lagi, cukup menunjukkan bahwa saya sudah punya kartu parkir langganan, yang itu masuknya juga langsung ke negara.
Itu nanti harus terus digalakkan, digaungkan Bu itu ya. Betul, Karena nanti betul, akan menguap saja nanti kalau tidak terus dilakukan seperti itu. betul. Itu penting soalnya. Lahan negara juga yang dipakai ya Bu ya. Betul. Harusnya uangnya masuk negara. Luar biasa loh Ibu saya ini ya. Saya pasti akan bawa banyak tema untuk bertemu dengan beliau untuk menyampaikan segala sesuatu, isu-isu terbaru, tema-tema baru terkait dengan Malang Raya. Luar biasa, ini ibunya dari organisasi, pasti di organisasi beliau ini perannya juga luar biasa gitu ya. Beliau dari apa yang disampaikan. Terakhir saja Bu ini, untuk bagaimana smart tourism tadi yang saya sampaikan, ini bisa mendukung pembangunan yang ada di Malang Raya, itu bagaimana Bu? Betul Mbak, jadi kita tadi sudah bicara banyak kaitannya kemacetan, kaitannya parkir, kaitannya fasilitas. Hari ini saya juga setengahnya bukan bela sungkawa ya, bukan ikut prihatin kejadian kemarin banjir yang ada di Kota Malang. Betul. Kalau kita bicara transportasi kaitannya untuk memperlancar itu antara lain ketika musim hujan kemacetan ini tidak bertambah disebabkan karena aliran air dari hujan itu tidak mengganggu. Betul. Maka ini juga sama Mbak, sama intinya. Mohon kepada masyarakat yang kemudian membangun di atas saluran-saluran sungai itu, satu izin. Kedua bangunannya itu ada model tersendiri. Kenapa? Biar kemudian air ini tidak menggenang gitu ya Bu. Ketika hujan lebat, air ini besar, aliran itu tidak tersumbat, nah maka tidak akan namanya terjadi banjir. Nah, saya masih setuju Mbak sebenarnya kaitannya kegiatan gotong royong berbentuk bersihkan selokan atau gorong kerja bakti itu. Betul. Nah, kami yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi D kaitannya infrastruktur hari ini Pak. Evaluasi untuk tahun 2025 alhamdulillah Malang Raya agaknya sudah banyak yang dilakukan pembangunan Mbak. Contoh kemarin sudah berjalan pelebaran jalan yang ada di Sengkaling menuju Kota Batu. Alhamdulillah hari ini sudah mulai bagus lah. Karena ketika pelebaran jalan itu juga termasuk di dalamnya penertiban. Penertibannya apa? Ini batas aspal. Seharusnya ini 4 meter itu tanah miliknya jalan. Tapi hari ini hampir 1 meter dari aspal sudah menjadi halaman rumah, sudah menjadi pelebaran. Jadi penertibannya di situ. Bla bla bla. Ketika kemarin kemudian ada pelebaran, maka otomatis kita sosialisasi kepada masyarakat ini nanti akan tergerus. Kalaupun mereka kemudian protes, ayo melalui aturan yang berlaku. Karena di aturannya seperti itu. Kemudian kedua hari ini yang dari Karanglo menuju Kota Batu sudah ada perbaikan jalan yang kemarin lubang-lubang itu. Kemudian yang ada di Turen ya karena begini Mbak, kewenangan ini kan berbeda. Ada APBD berpusat di kabupaten kota, ada yang provinsi, ada yang pusat. Sehingga provinsi hari ini adalah membangun yang kewenangannya provinsi. Maka yang jalan-jalan yang saya sebutkan tadi adalah jalan-jalan yang kewenangannya provinsi. Ya, harapan saya sebagai wakil Dapil 6 Malang Raya hari ini pariwisata begitu maju, konsepnya dari provinsi terus berkembang, termasuk di dalamnya Trans Jatim itu juga bagian dari mengurai kesejahteraan masyarakat di bidang apapun. Dampak dari pariwisata sangat kita harapkan untuk menjadi sejahteranya masyarakat Jawa Timur khususnya luar biasa. Malang Raya. Jadi berarti saya simpulkan dari tadi yang kita sampaikan Ibu terkait dengan smart tourism dan smart transport bukan sekedar konsep digital ya Bu ya, bukan sekedar hanya angan-angan dan strategi saja, tapi untuk menjadikan Malang Raya ini sebagai kawasan wisata yang berkualitas, kemudian berkelanjutan. Tidak hanya wisatawan itu tidak hanya datang sekali kemudian nggak balik gitu loh Bu. Ketika datang karena merasakan kenyamanan mereka akan kembali lagi untuk
datang ke Malang Raya, Iya. khususnya di tempat-tempat wisata yang memang potensial untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Iya. Itu yang kita harapkan, PAD yang meningkat, ekonomi meningkat juga di tengah masyarakat. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ibu, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ini memiliki peran strategis, khususnya untuk memastikan tata ruang tadi ya Bu ya. Betul. Dari jalan tadi ada pelebaran jalan dan lain sebagainya, kemudian infrastruktur juga, rambu-rambu, kemudian layanan transportasi termasuk ada Transjatim juga tadi disampaikan, dan juga ekosistem pariwisata yang menjalankan prinsip dan aturan. Itu paling penting yang ingin disampaikan Ibu. Oke, hari ini ngobrolnya asik dengan beliau. Saya masih akan hadirkan tema-tema yang lebih menarik ketika nanti ada kesempatan, beliau ada kesempatan karena sibuk gitu ya. Nanti kita cari waktu yang pas untuk bisa bertemu dengan beliau, menyampaikan berbagai isu dan juga informasi menarik tentang Dapil 6 Malang Raya. Beliau kita akan cek lagi nanti kalau ada jadwal kita ketemu lagi. Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami di podcast kali ini. Luar biasa. Dr. Enda Hajah Kofidah, anggota Komisi D Dapil 6 Malang Raya dari fraksi PKB yang sudah hadir bersama kita kali ini. Oke, podcast saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda kali ini. Saya Risa Ismaya pamit. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.